Assalamualaikum. Beberapa kali kita udah sebutkan nih, tapi masih ada juga yang belum yakin terus tanya. Metabolisme tubuh kita mestinya kenceng lambat atau yang bagus itu kadang kenceng kadang lambat? Izin langsung dijawab aja nih. Untuk sehat secara jangka panjang, metabolisme kita nggak boleh slow. Loh, bukannya kita itu tidur akan bagus kalau ritme napas kita dan denyut jantung kita rileks? Nah, kalau itu betul, ini mesti diluruskan nih. Semoga akurat. Kalau kurang akurat, silakan aja para suhu untuk mengoreksi. Ritme metabolisme sama ritme napas, ritme jantung itu beda. Ibarat kapal perang gitu ya. Kecepatan metabolisme itu gambaran seberapa efisiennya kerja para awak yang di atas kapal. Sedangkan kecepatan denyut jantung dan ritme napas itu gambaran seberapa cepatnya si kapal melaju dari titik A ke titik B. Itu tuh beda kan ya, walaupun saling mempengaruhi. Ibarat kapal tadi, makin digaspol dia bakalan cepat nyampe ke tujuan. Tapi kalau dikebut begitu, seringnya segala aktivitas para awak kapal akan melambat atau kurang efisien. Yang lagi reparasi ini itu, yang lagi bersih-bersih, yang lagi senam, yang lagi rehat tidur, yang lagi masak di dapur, yang lagi nuang kopi panas, itu efisiensinya justru akan menurun kalau kapal gonjang-ganjing digaspol memecah gelombang. Kayak gitu gambaran metabolisme kita. Jadinya denyut paru jantung yang kenceng, kalau terus-terusan seringkali justru salah satu tanda ritme metabolisme kita melambat atau kurang efisien. Yang bagus itu denyut paru dan jantung sesekali saja menjadi kenceng, yaitu sesuai kebutuhan. Kalau pas rileks, dia justru mesti setenang mungkin. Realitanya seperti ini. Tubuh kita itu terdiri dari sel-sel yang kecil-kecil, jumlahnya miliaran atau malah triliunan. Hampir-hampir bisa dibilang, tiap-tiap sel itu makhluk hidup sendiri-sendiri yang umurnya rata-rata pendek. Beberapa contoh nih, sel darah merah gitu ya, umurnya cuma 120-an hari. Sel epidermis kulit kita cuma rata-rata 2-4 minggu saja umurnya. Sel-sel pelapis saluran cerna di perut kita itu rata-rata umurnya bahkan cuma beberapa harian. Nah, yang cenderung sekelilingnya itu banyak dinamika atau gempuran-gempuran gitu, tentang umurnya cenderung lebih pendek, sedangkan yang sekelilingnya aman terlindung itu lebih panjang umur. Contoh lagi nih, sel-sel di liver kita lebih panjang umur, tapi dia pun ganti berganti, sekitaran 150-500 harian gitu. Jadi bisa dibilang, setiap setahun setengah, itu seluruh sel di liver kita keganti baru semuanya. Sel-sel lemak kita itu ganti-ganti juga, 8 tahunan. Sel-sel tulang aja, bone tissue, itu pun bukan permanen kayak cor-coran beton. Dia pun muncul bergantian, mengalami remodeling secara konstan, turnover-nya sekitar 10 tahunan. Jadi, aki-aki yang umurnya 70 tahun, itu tulang jidatnya udah ganti 7 kali. Nah, biar kayak ganti kopiah ini. Yang beneran bisa selama hidup bersama kita terus, nggak ganti-ganti, kemungkinan cuma sel-sel otak yang disebut neurons. Yaitu paling kepelintir terus di-repair, kepelintir di-repair. Gitu aja terus, kalau selalu berhasil di-repair, dia bisa bersama tiap-tiap kita terus-terusan seumur hidup. Tapi nggak semuanya juga kayak gitu. Nah, dari waktu ke waktu, di antara sel-sel yang umur pendek tadi, itu mengikuti hukum alam kan ya. Kalau kepelintirnya rada ringan, kapan-kapan ada kesempatan healing, dia direparasi, disembuhkan lagi, kayak orang sakit. Kalau pelintirannya berat, nggak bisa sembuh, dia jadi cacat. Jadi senescent cell atau yang bentuk cacat lainnya. Nah, kalau hantamannya kelewatan, dia mati. Terus bangkai-bangkainya jadi sampah. Begitu juga sel-sel yang udah tuir, mati juga jadi sampah. Ada lagi, bisa muncul di tubuh kita, sel-sel asing. Atau bisa juga racun-racun, bukan berupa sel hidup. Atau bisa juga gangguan-gangguan dan ketidakimbangan. Entah ketidakimbangan hormonal, enzim, elektrolit, mineral, suhu, tekanan, dan seterusnya. Pendek kata, itu semuanya sedikit demi sedikit menimbulkan keusuran atau penuaan atau aging. Nah, kalau tidak ada pengimbangnya, ya udah, rontoklah kita, game over. Tapi kita tahu kan ya, sementara sel-sel tubuh kita itu umurnya relatif pendek, manusianya itu bisa sampai 90 tahun, bisa lebih. Nah, kok bisa? Karena di tubuh kita itu ada sistemnya yang mengkompensir keusuran tadi, yaitu terkandung dalam sistem metabolisme kita. Sel-sel yang umur pendek berguguran itu terus digantikan gitu ya sama sel-sel baru melalui proses pembelahan sel. Terus sel-sel muda itu dikasih nutrisi, sumber daya, sehingga bertumbuh kembang optimal sesuai fungsi-fungsinya. Kalau yang kepelintir tadi, yang nggak bisa di-healing terus dirontok-rontokin, supaya tempatnya bisa digantikan dengan sel-sel yang baru. Sel-sel asing, racun-racun, itu pun bisa-bisa dinetralisir dan dibuang keluar
Begitu juga yang keganggu yang tidak imbang tadi, itu pun terus dinormalisir. Kalau rangkaian metabolisme ini kalah cepat dengan laju keusuran, ya udah kita akan mengalami akselerasi atau percepatan penuaan. Wih deh, kalau kelas akselerasi di SD atau SMP elit tuh, anak jadi cepat lulus. Tapi kalau akselerasi penuaan, naudzubillah. Intinya di sini ada beberapa poin nih. Poin pertama, keusuran sel-sel dan kesisteman kita itu sudah hukum alam tak terhindarkan. Seperti air sungai yang mengalir, ya akan mengalir aja terus ke laut atau ke mana. Poin kedua, walau ada terus, keusuran ini bisa dikonversir dengan metabolisme yang kencang sehingga kitanya nggak makin hari makin menua usur, tapi malah cenderung bisa awet muda atau bahkan bisa kembali muda. Ini kayak uang belanjaannya ibu-ibu tuh. Ya, kebutuhan belanja itu nggak bisa di stop, tapi uang bisa nggak habis-habis kalau income-nya lebih daripada pengeluarannya. Satu poin penting lain di sini, di satu sisi keusuran bisa terkompensasi oleh metabolisme yang kencang tadi, di sisi lain keusuran bisa juga terakselerasi oleh perkeliruan. Banyak radikal bebas, chronic inflammation, oxidative stress, dan stres-stres negatif lainnya, dan seterusnya. Ya udah, metabolisme udah kencang sekalipun bisa tetap kalah kencang sama laju keusuran yang terakselerasi perkeliruan itu. Nah, kesimpulannya banget dari ini semua, ya di judul kita tadi, kalau kita ingin sehat secara paripurna, kita mesti jaga metabolisme kita harus normal, kencang, jangan sampai slow. Menjelang bulan puasa nih, selama puasa pun mesti dicermati, metabolisme jangan sampai slow. Karena kalau slow, artinya healing dan rejuvenation kita juga ikut lambat, yang pada ujungnya nggak bisa mengkompensasi laju keusuran. Tapi jangan lupa yang di awal tadi, metabolisme yang kencang itu bukanlah ditandai dengan kencangnya denyut jantung dan nafas kita. Kalau yang ini sedapat mungkin di waktu rileks ya mesti seanteng mungkin supaya nggak ngeganggu proses healing rejuvenation. Terus lagi ini lebih penting nih, gimana sih cara-caranya untuk jagain agar metabolisme kita nggak slow? Nah, yang ini ulasannya nanti aja lah ya di video selanjutnya. Terima kasih.